Salam sehat Bapak dan Ibu Guru dimanapun berada. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Saya, I Gusti Ayu Agung Kusuma Wardani, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 3 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada modul 1.2, saya belajar tentang nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Jika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, nilai-nilai guru penggerak apakah yang sudah saya miliki dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari secara percaya diri? Nilai berpihak pada murid. Dengan nilai ini, tentunya saya harus mengutamakan kepentingan murid dalam setiap pelayanan bimbingan konseling yang saya lakukan. Posisi saya adalah memfasilitasi murid agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan kodratnya, sehingga murid dapat hidup bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkesinambungan adalah: pertama, melakukan asesmen kebutuhan murid. Asesmen ini saya lakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh murid yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam program kerja layanan BK. Tentunya dalam program kerja tersebut saya akan melaksanakan pelayanan bimbingan konseling secara optimal sesuai dengan kebutuhan murid yang bisa disetting dalam pelayanan secara individu, kelompok, maupun klasikal. Kedua adalah menyusun program kerja dan perangkat layanan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan murid. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan murid, saya menyusun program kerja yang terdiri dari program semester dan program tahunan. Program kerja tersebut mengembangkan 4 bidang pelayanan, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Ketiga, memberikan pelayanan bimbingan konseling secara optimal. Sebagai guru BK, sudah sepantasnya saya memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh siswa untuk mengembangkan potensi dan keunikan yang mereka miliki masing-masing. Keempat, membuat kesepakatan pelayanan bimbingan konseling. Kesepakatan layanan BK ini penting saya lakukan sebagai media sosialisasi maupun sebagai media informasi agar mereka mengetahui bahwa di sekolah ada pelayanan bimbingan konseling yang bisa mereka ikuti untuk mengembangkan kepribadian mereka. Kelima adalah menyediakan media bimbingan konseling yang variatif. Media BK ini bisa saya siapkan secara daring maupun luring. Tujuannya adalah agar murid dapat mengakses pelayanan BK dari mana saja dan kapan saja. Keenam, menciptakan pelayanan bimbingan konseling menyenangkan. Kegiatan pelayanan yang menyenangkan sangat penting agar murid merasa nyaman dan antusias mengikuti pelayanan BK, sehingga mereka merasa tertarik dan memiliki kebutuhan untuk mengikuti kegiatan pelayanan BK tersebut. Dengan demikian, tujuan dari diselenggarakannya pelayanan BK di sekolah akan dapat tercapai. Nilai mandiri. Nilai ini memungkinkan saya memiliki inisiatif dan mampu memunculkan motivasi dalam diri untuk melakukan perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun lingkungan. Nilai-nilai kemandirian yang saya miliki adalah memiliki kepercayaan diri, mampu mengenal dan yakin pada potensi diri, disiplin dan bertanggung jawab, mampu menghargai waktu, siap menghadapi perubahan, serta mampu mengembangkan diri secara positif. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkesinambungan adalah menjadi teladan.
Setiap sikap dan perilaku guru akan diamati oleh murid dan mereka melakukan penilaian sebagai hasil pengamatan tersebut. Karena itu, sudah sepantasnya sosok seorang guru harus mampu menampilkan sikap dan perilaku positif yang bisa menjadi teladan bagi murid. Melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri saya lakukan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa paksaan orang lain. Pengembangan penting sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kompetensi guru, maupun sebagai wujud kemandirian yang saya miliki. Pengembangan diri yang saya lakukan adalah secara daring maupun luring. Melakukan pengembangan orang lain. Saya memiliki kepercayaan diri untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi lingkungan. Pengembangan bisa saya lakukan di sekolah untuk mengembangkan potensi murid dalam kegiatan ekstra, intra, maupun kokurikuler. Sedangkan pengembangan di luar sekolah adalah mengembangkan masyarakat dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan instansi yang membutuhkan. Kegiatan yang sudah saya lakukan adalah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Karangasem dalam kegiatan dialog interaktif remaja maupun program ketahanan keluarga. Pengembangan diri juga bisa saya lakukan bersama rekan sejawat maupun komunitas yang ada di luar sekolah. Membuat perangkat dan media bimbingan konseling. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai guru untuk membuat perangkat dan media bimbingan konseling. Perangkat dan media dibuat sesuai dengan pedoman dan kebutuhan murid. BK profesional akan terwujud, salah satunya adalah dengan membuat perangkat yang mencerminkan kebutuhan murid dan adanya media BK untuk mempermudah penyampaian program kerja kepada semua murid dan pihak lain yang membutuhkan. Terampil dalam public speaking. Public speaking adalah sebuah media agar saya dapat menyampaikan ide, gagasan dengan efektif kepada orang lain. Latihan dan praktek harus terus-menerus saya lakukan, sehingga keterampilan ini saya miliki yang dapat membantu tugas-tugas saya sebagai guru bimbingan konseling. Melakukan refleksi. Refleksi merupakan sebuah hal yang senantiasa saya lakukan secara konsisten untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari aktivitas yang saya lakukan. Dengan refleksi, saya dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang saya berikan kepada murid. Nilai kolaboratif. Nilai ini mengajarkan saya untuk mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan seluruh pihak pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contoh, dengan kepala sekolah, rekan sejawat, staf pegawai, murid, orang tua murid, dan komunitas terkait dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Saya bertemu dengan banyak pihak yang mampu mendukung murid dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Untuk itu, sudah seharusnya saya mampu merangkul semua pihak tersebut. Dengan mengembangkan nilai kolaboratif, saya mampu membangun rasa kepercayaan dan rasa hormat antara diri saya dengan lingkungan sekitar, serta mampu mengakui dan mengelola perbedaan peran yang diemban masing-masing. Kolaboratif muncul melalui kerjasama, komunikasi, pemahaman peran masing-masing dalam situasi tertentu, serta mampu saling memberikan feedback. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkesinambungan adalah membiasakan murid bekerja dalam kelompok. Pembiasaan ini bertujuan agar murid mendapat manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan tersebut. Peran serta masyarakat sebagai sumber belajar. Saya mengajak masyarakat untuk ikut serta mengambil peran pendidikan di sekolah sebagai sumber belajar. Mereka diundang atau datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi program sebagai narasumber, instruktur maupun kegiatan belajar lain yang dapat membuka dan menambah wawasan murid terkait topik atau isu-isu yang disampaikan. Kolaborasi dengan rekan sejawat.
Dengan membiasakan diri melakukan kolaborasi dengan pihak lain, dapat saya gunakan sebagai sharing pengalaman, tukar ide atau gagasan untuk memperkaya hasanah pelayanan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Kolaborasi dalam komunitas. Sebagai guru, saya tidak lepas dari komunitas yang ada di sekitar, utamanya sejalan dengan praktek yang saya lakukan sebagai guru BK. Komunitas ini dapat saya gunakan selain untuk tukar ide atau gagasan, juga untuk memperluas jaringan atau relasi yang dapat menambah kepercayaan diri saya dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Nilai inovatif. Dengan nilai inovatif, saya mampu memunculkan gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Nilai inovatif ini saya perlukan untuk menghadapi tantangan perubahan zaman yang semakin maju. Nilai inovatif mendukung keterbukaan terhadap gagasan atau ide yang muncul dari luar diri saya untuk memecahkan masalah, mencari informasi, menggunakan sudut pandang orang lain yang bisa membantu saya menemukan inspirasi pemecahan masalah, sehingga saya mampu menghasilkan karya atau inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkesinambungan adalah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran dapat saya gunakan untuk menuangkan ide-ide atau gagasan yang saya miliki. Video pembelajaran ini juga sebagai sebuah inovasi yang dapat saya lakukan agar murid dapat mengakses topik yang mereka butuhkan sebagai sumber belajar. Video pembelajaran dibuat padat isi dan menarik, kemudian saya upload di channel YouTube saya sehingga murid dapat mengakses kapan saja saat diperlukan. Membuat media layanan BK inovatif. Sebelumnya, layanan bimbingan konseling secara konvensional saya berikan secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Dengan pembuatan media layanan ini, saya berharap tampilan layanan menjadi lebih variatif, segar, dan menarik, sehingga murid merasa nyaman menggunakannya. Media layanan tersebut memanfaatkan teknologi informasi untuk menjembatani perkembangan zaman saat ini, sehingga dengan media inovatif ini, murid merasa dekat, kekinian, sehingga mereka dapat mengaksesnya dengan senang hati. Menggunakan metode atau teknik konseling sesuai kebutuhan. Layanan bimbingan konseling memiliki beragam metode atau teknik yang dapat digunakan dengan menyesuaikan sesuai dengan permasalahan serta karakter murid. Dengan terampil menggunakan metode dan teknik ini, saya menjadi lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan dan murid pun mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan layanan tersebut. Memanfaatkan IT. Sesuai perkembangan saat ini, di mana situasi global berkembang pesat dengan teknologi informasi, maka sudah seharusnya saya juga terampil memanfaatkannya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada semua murid. Nilai reflektif. Dengan nilai reflektif, saya mampu memaknai sebuah peristiwa secara positif, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Saya tidak berpuas diri terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Berani jujur mengakui kekurangan sendiri, senantiasa berefleksi, mau mengembangkan diri secara positif merupakan implementasi dari nilai reflektif. Perjalanan hidup terdiri dari pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, saya diajak untuk mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga bisa menjadi pembelajaran dan panduan untuk menjalankan peran di masa mendatang. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkesinambungan adalah melakukan refleksi dalam setiap aktivitas yang saya lakukan secara konsisten. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kegiatan layanan yang saya lakukan.
Mengajak murid merefleksi dan melakukan evaluasi proses maupun hasil layanan di setiap akhir kegiatan yang saya lakukan secara konsisten. Meminta saran atau feedback dari pimpinan, rekan sejawat, maupun murid untuk perbaikan pelayanan yang saya lakukan. Menggunakan hasil refleksi untuk perbaikan kualitas pelayanan BK yang lebih optimal. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang dapat saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya maupun Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Om Santi Santi Santi.